Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kembali kita masih sempat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi saya mohon maaf karena sementara merekam video ini keadaan saya lagi kurang sehat. Jadi mohon dimaklumi, dan untuk anak-anakku sekalian, saya harap semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada pagi hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran hadis miftah. Dan adapun materi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu masalah maudu'us sholah. Sudah kita bahas masalah ayat tentang maudu'us sholatu fiddin, dan sudah kita bahas sebagian hadisnya. Dan ini pertemuan masalah hadis yang terakhir tentang maudu'us sholah fiddin. Maudu'us sholah fiddin atau kedudukan sholat dalam agama. Jadi perhatikan baik-baik anak-anakku sekalian pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan adapun hadis yang akan kita bahas pada pertemuan keempat ini yaitu man hafaz 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nuru wala burhanu wala najatu wa kana yaumal qiyamati ma qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubay ibni khalaf. Adapun artinya yaitu siapa yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, dalam artian tidak menjaga sholatnya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan kelak nantinya di hari kiamat. Ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Jadi salah satu keutamaan menjaga sholat, kita akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan pada hari kiamat. Karena kenapa? Karena pada hari kiamat kelak cahaya itu tergantung pada amal mereka. Ketika amal mereka sedikit, maka dia tidak akan memperoleh cahaya pada hari kiamat. Dia akan merasa gelap, merasa tidak pernah melihat suatu cahaya pun, merasa sendiri, seakan-akan tidak ada yang menemani. Dan pada hari kiamat itu dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk dalam artian dia tidak tahu mau kemana arahnya. Karena kenapa? Karena pada hari kiamat itu manusia dibangkitkan tidak tahu kemana arahnya. Karena yang dia lihat sekelilingnya hanya sekedar tanah lapang yang luas tak berujung. Tidak ada ujungnya. Mau ke utara tidak ada ujungnya, mau ke selatan tidak ada ujungnya, mau ke timur tidak ada ujungnya. Entah kemana dia akan pergi. Maka ketika kita mendapat petunjuk, maka kita akan merasa aman. Maka pada saat itu akan ada penolong, misalnya sholat kita, yang akan memberi petunjuk bahwa kita akan pergi ke sini misalnya. Dan pada hari kiamat kelak kita akan mendapatkan keselamatan. Maksudnya keselamatan yaitu tempat terbaik
tempat ternyaman, tempat terenak. Di mana itu? Yaitu di surga. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, dalam artian tidak sholat 5 waktu misalnya, atau sholatnya bolong-bolong, atau sholatnya cuma 2 kali setahun, atau cuma sekali seminggu, itu dalam artian tidak menjaga sholatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Jadi pada hari kiamat itu suatu peristiwa yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Bayangkan saja pada hari itu gunung-gunung terbang-terbang. Bayangkan besarnya itu gunung bagaimana bisa terbang. Tetapi itu semua bisa terjadi pada hari kiamat kelak. Listrik sudah tidak ada gunanya. Matahari akan hancur pada hari kiamat kelak. Maka tidak ada yang kita gunakan, tidak ada yang kita pakai pada hari kiamat kecuali gelap gulita saja. Jadi peristiwa pada hari kiamat itu suatu peristiwa yang amat dahsyat. Amat dahsyat. Sampai-sampai ketika kita membayangkan saja amat ngeri. Amat ngeri. Dan kita berdoa semoga tidak mendapatkan yang namanya hari kiamat. Karena kenapa? Seburuk-buruknya atau macilakai paling celaka yaitu umat Nabi yang mendapatkan hari kiamat. Mendapatkan hari kiamat. Jadi pada hari kiamat itu kita akan mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan. Tetapi orang yang tidak baik sholatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan petunjuk, dan tidak akan selamat. Dalam artian hari kiamat ini kita sudah meninggal. Semua orang berkumpul di suatu tempat yang tidak tahu entah kemana. Pada hari itu kita dikumpulkan sesuai amal kita. Kalau kita baik sholat, terang tempat kita, baik tempat kita, nyaman tempat kita. Kita tidak gelisah mau kemana arahnya, dan mendapat keselamatan perlindungan dari para malaikat. Jadi nanti pada hari kiamat itu kita akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay. Kenapa dikatakan bersama Qarun? Qarun itu seseorang yang sangat kaya raya. Sangat kaya raya. Bayangkan saja kekayaannya Qarun. Kunci kamarnya diangkut 18 unta. 18 unta membawa kekayaan Qarun. Kalau Qarun diambil sebagai perumpamaan bahwa jangan sampai kekayaan kita menghalangi kita untuk sholat. Gara-gara harta banyak berlimpah kita sombong. Harta yang kita dapat usaha kita sendiri. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur semua itu. Tidak boleh harta menjadi penghalang. Itu harta sebenarnya menjadi cobaan di sisi kita. Selanjutnya Fir'aun. Kenapa Fir'aun? Fir'aun terkenal raja yang zalim, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Sampai-sampai kedudukannya menjadi raja, dia lalai untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganggap dirinya maha kuasa, tidak pernah dekat, tidak ada bantuan Allah. Dia mendapatkan kekuasaan itu hanya usahanya sendiri. Yang jadi pelajaran bahwa suatu saat kelak anak-anakku sekalian, ketika menjadi pejabat, misalnya menjadi lurah, menjadi bupati, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden, jangan sampai kedudukan kalian membuat kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Haman.
Siapakah Haman itu? Haman itu bukan hama yang biasa didapatkan di sawah misalnya. Haman itu nama orang. Haman itu eh, nama salah seorang sekretaris Fir'aun. Jadi gara-gara kerjaannya saja dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ubay bin Khalaf. Siapa itu Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf itu seorang pedagang saudagar yang kaya raya berhasil. Sampai-sampai ketika usahanya lancar, dia tidak pernah beristirahat. Kekayaannya berlimpah. Sampai-sampai ketika kita memanggil Ubay untuk sholat, dia mengatakan duluan saja. Pembeli saya masih banyak misalnya. Sampai melupakan sholat gara-gara kesibukannya untuk berdagang. Inilah semua yang paling kita takutkan. Siapa tahu nanti suatu saat kita dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Bahaya. Misalnya dia sudah mempunyai kekayaan, mempunyai kedudukan, pedagang. Sampai-sampai dia melupakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, usahakan sejak sekarang menjaga sholat kita, memelihara sholat kita. Karena sholat itu memang terasa sulit untuk dilakukan, tetapi suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar keadaannya. Misalnya kita sakit, maka dia ulema sempanya malasa kak pediuluku naseng. Agama masih memberikan kita keringanan. Ketika tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring telentang, agama memberikan kemudahan. Tetapi kemudahan yang kita gunakan jangan sampai dipergunakan salah. Misalnya mau jamia leo malasa, sampai-sampai dia mulai masem aja. Suatu kebahayaan, suatu bahaya bagi kita. Karena salat itu kewajiban dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan bisa dijamak, ketika sakit bisa duduk terlentang. Permudah apalagi, kesulitan apalagi sehingga kita sulit untuk melaksanakan sholat. Anak-anakku sekalian yang kami cinta dan kami banggakan, hadis terakhir pada pertemuan kita yaitu man taraka sholat al-asri, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, faqad khabita amaluhu, maka sesungguhnya amalnya akan gugur. Jadi biar berapa banyak amal yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, yang lamanya puluhan tahun, ketika tidak pernah sholat asar, maka akan gugur amal yang telah kita lakukan. Tetapi kalau dipikir-pikir, menurut saya sebenarnya, biar sholat apapun yang tidak kita lakukan, maka akan gugur sebenarnya amal kita. Karena kenapa? Ini merupakan suatu kewajiban. Bukan mengatakan wajib sholat asar saja, tetapi wajib sholat 5 waktu. Wajib sholat 5 waktu kita lakukan. Jadi menjadi suatu keharusan untuk kita lakukan. Jadi suatu keharusan. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita sengaja meninggalkan sholat tanpa ada uzur, maka menjadi penghalang, menjadi dosa besar di sisi kita, menjadi dosa besar. Dan banyak hadis yang menyampaikan bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia akan kafir, seperti pertemuan yang lalu, atau akan rusak amalnya, atau tidak akan diterima amalnya. Karena kenapa?
Karena misalnya amal yang pertama kali diterima oleh Allah yaitu amal sholat, amal ibadah sholat kita. Jadi menjadi keharusan di sisi kita untuk memperbaiki sholat kita. Kalau sholat kita sudah baik, maka kita perbaiki lagi eh, silaturahmi kita kepada sanak saudara, kepada orang tua kita, kepada orang tua kita. Jangan anggap remeh orang tua kita dalam artian igor-gore bami tomo tota, tidak ada sopan santun di lebih tomo tota, tidak menghormati orang tua kita. Jangan merasa hormat kepada orang lain tetapi tidak hormat kepada orang tua. Ajak tasnya leta makasing. Jangan anggap diri kita orang baik, orang mulia kalau hanya orang lain kita muliakan tetapi orang tua kita tidak sanggup kita muliakan. Sebaik-baik orang memuliakan dulu orang tuanya baru memuliakan orang lain, memuliakan gurunya, memuliakan sesamanya. Karena kita tidak akan ada di dunia ini, tidak akan sehat, tidak akan berkecukupan tanpa ada bantuan orang tua kita. Jadi anak-anakku sekalian, jangan pernah dalam sholatnya tidak mendoakan orang tuanya. Karena salah satu tanda anak yang soleh yaitu anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Mendoakan orang tuanya. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan kami cintai. Jadi itu tadi pelajaran yang kita pelajari. Masalah sholat. Jadi itu materi tentang kedudukan sholat dalam agama. Kedudukan sholat dalam agama. Telah kita pelajari bersama bahwa barang siapa yang menjaga sholatnya, maka dia akan memperoleh cahaya, petunjuk, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali untuk melupakan sholat. Jadi kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.